teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julian Arwan dengan NIM 19130430001 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang salah satu filum dalam hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, yaitu filum Nemathelminthes. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nemathelminthes disebut pseudoacelomata. Adapun ciri-ciri dari Nemathelminthes, yang pertama adalah merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuhnya yang runcing. Yang kedua, memiliki 3 lapisan tubuh atau triploblastik, yaitu lapisan tubuh luar yang disebut ectoderm, tengah yang disebut mesoderm, dan lapisan tubuh dalam atau endoderm. Yang ketiga adalah sistem pencernaannya sudah lengkap. Kemudian yang keempat, kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindunginya dari enzim pencernaan inang. Yang kelima, tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut pseudoacelomata. Yang keenam, belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Struktur tubuh Nemathelminthes. Struktur tubuh Nemathelminthes lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada. Tubuh dari cacing Nemathelminthes tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuhnya dilapisi oleh 3 lapisan atau disebut triploblastik, yakni lapisan luar atau ectoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Kulit hewan ini tidak berwarna. Nemathelminthes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Pada mulut terdapat ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Selanjutnya adalah fisiologi Nemathelminthes. Fisiologi pada Nemathelminthes dapat kita lihat melalui sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem ekresi, dan sistem sirkulasi. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan dari Nemathelminthes terdiri atas mulut, faring, usus, dan anus. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut pada bagian depan tubuh, kemudian masuk ke faring dan dicerna di usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh pseudoacelomata. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri atas 2 saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar yang ada. Sistem reproduksi. Nemathelminthes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai 1 organ kelamin. Nah, pada gambar terlihat jenis Nemathelminthes jantan dan jenis Nemathelminthes betina. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak, bahkan ribuan. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem respirasi atau pernapasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
bahwa nemat helminthes tidak memiliki sistem sirkulasi dan sistem pernapasan, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yakni dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Sistem saraf. Struktur sistem saraf nemat helminthes berupa ganglion cerebral atau dua kelompok besar dari kumpulan sel saraf dan truncus nervosus atau berkas saraf kecil longitudinal. Sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Klasifikasi nemat helminthes. Nemat helminthes terdiri dari nematoda dan nematomorpha. Yang pertama adalah nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Adapun contoh nematoda adalah Ascaris lumbricoides, cacing perut pada manusia. Siklus hidup dari Ascaris lumbricoides dapat dilihat pada gambar. Cacing ini hidup pada usus halus manusia dengan panjang 20-40 cm dan diameter 0,5 cm. Telur cacing yang keluar bersama feses akan masuk ke saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea atau tenggorokan, faring atau kerongkongan, dan kembali ke usus hingga dewasa, kemudian menetaskan telur 200.000 per hari. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dalam keadaan hidup, tubuhnya berwarna putih seperti susu dan kutikula transparan bergaris-garis. Pada hewan jantan, dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut penial seta untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelamin terletak di sepertiga panjang tubuh dari ujung anteriornya. Cacing betina lebih lurus, sedangkan cacing jantan melengkung. Contoh nematoda yang kedua adalah Necator americanus atau Ancylostoma duodenale atau cacing tambang pada manusia. Nah, pada contoh ini kita lihat pada gambar ada contoh cacing betina dan contoh cacing jantan. Adapun siklus hidupnya dari Necator americanus atau Ancylostoma duodenale ini adalah cacing ini hidup di dalam intestinum tenu atau usus halus. Cacing betina dewasa mengeluarkan telur dan telur akan keluar bersama dengan tinja. Apabila kondisi tanah menguntungkan seperti lembab, basah, kaya oksigen, dan suhu optimal 26 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 24 jam menjadi larva rhabditiform. Setelah 5-8 hari, larva rhabditiform akan mengalami metamorfosa menjadi larva filariform yang merupakan stadium infektif dari cacing tambang. Jika menemui hospes baru, larva filariform akan menembus bagian kulit yang lunak, kemudian masuk ke pembuluh darah dan ikut aliran darah ke jantung, kemudian terjadi siklus paru-paru dari bronkus, trakea, menuju esofagus, kemudian menjadi dewasa di usus halus. Seluruh siklus mulai dari penetrasi larva filariform ke dalam kulit sampai menjadi cacing tambang dewasa yang siap bertelur memakan waktu sekitar 5-6 minggu. Klasifikasi yang kedua adalah nematomorpha. Nematomorpha adalah cacing yang mempunyai duri di kepala, hidup dalam usus vertebrata, dan biasanya melekat pada dinding usus dan belalai bengkok berkanduri. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah.
Nematomorpha memiliki hospes intermedier, yakni bangsa krustase atau udang-udangan dan insekta atau serangga. Misalnya, Nusinorhynchus emidis yang menyebabkan penyakit pada kura-kura dan bulus. Adapun peranan Nemathelminthes dalam kehidupan manusia, pada umumnya Nemathelminthes merugikan manusia karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan, diantaranya Globodera rostosiniensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Kemudian Ascaris lumbricoides, cacing usus, dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Adapun contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh Nemathelminthes, yang pertama adalah penyakit Ascariasis yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang kedua adalah penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Yang ketiga adalah penyakit trichinosis yang disebabkan oleh Trichinella spiralis. Yang keempat adalah penyakit Strongyloidiasis yang disebabkan oleh Strongyloides stercoralis. Adapun cara mencegah infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh Nemathelminthes agar tidak terjadi pada diri kita adalah: yang pertama, minum air bersih yang bebas risiko kontaminasi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bersih dan matang. Yang ketiga, menggunakan alas kaki ketika keluar rumah. Yang keempat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai film Nemathelminthes. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.